yang terambil dari Hosea 14. Beginilah firman Tuhan. Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Mereka akan tewas oleh pedang, bayi-bayinya akan diremukkan, dan perempuan-perempuannya yang mengandung akan dibelah perutnya. Bertobatlah, hai Israel, kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan, dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau. Daripadaku engkau mendapat buah. Siapakah yang bijaksana? Biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham? Biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Demikian. Terima kasih, Bu Sarma, silakan. Matius 3 ayat 1 sampai 17 ya, Pak? Ya. Ya. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham. Dari batu-batu ini, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan
Maksudnya, ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat penggirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lambung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dan dalam api yang tidak terpadamkan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Terima kasih, Bu Lilis. Terima kasih Oh. para lektor. Terima kasih. Tolong ditampilkan, hasilkanlah buah pertobatan. Nah, jadi hasilkanlah buah pertobatan ya. Ya, saudara, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang selalu menanti-nantikan, ya. Mana? Nggak ketemu. Itu ayat 8. Masih ngantuk. Saudara, apakah orang yang ada di dalam gereja, apakah orang yang sedang kumpul-kumpul sama kita hari ini, apakah orang-orang yang mengaku Kristen atau kumpul sama kita lah pokoknya ya, atau tiba-tiba menggabungkan diri dengan kita, apakah orang-orang yang murtadin ini pasti bertobat? Nggak banyak ya, baik yang Kristen dari lahir, baik yang sudah pendeta, baik yang baru dibaptis, ya. Apakah mereka pasti bertobat? Belum tentu, saudara. Ya, mungkin Anda sendiri juga heran. Dan saya juga sering bilang, mungkin Anda sendiri juga belum bertobat yang mendengarkan firman Tuhan ini pagi ini. Jangan-jangan Anda juga belum bertobat lagi. Karena ya di dalam wahamisme atau delusionalisme, ya Sigmund Freud itu ya dalam salah satu waham agama atau delusional. Wah, ini kalau tanya sama dosen kita Ahmad Fauzi itu, wah Anda kan lebih mengerti nanti, ya. Anda kan lebih paham itu tentang delusionalisme dan wahamisme itu ya. Anda kan lebih paham tentang itu. Delusi agama itu ya. Wahyu itu didapat dari waham. Wahyu Nabi itu ya. Nah, tetapi pada kenyataannya banyak orang merasa dia sudah latah dengan kata bertobat. Oh, ini sudah bertobat belum? Oh sudah Pak, itu sudah bertobat Pak, sudah ke gereja tiap minggu. Ya, kemarin Bu Tumbar bagus ya, Bu Tumbar itu langsung saya skak ya. Itu pertanyaan yang bagus dari Bu Tumbar, permintaan yang bagus ya. Bu Tumbar itu bilang minta tolong ini supaya bisa dibaptis. Ya nanti kita serahkan ke gereja setempat. Nah itu saudara, itu dia saudara. Kesalahannya di sana. Kita harus memastikan ini bertobat beneran apa enggak, saudara. Lalu kita serahkan sama gereja setempat, lalu kita masa bodoh. Nah itu salahnya di sana. Makanya Tuhan Yesus enggak berkata,
Ya, jadikanlah Islamkan mereka semua, Kristenkan mereka semua, atau konvertkan mereka semua. Konversi semua. Enggak, saudara. Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa itu murid. Disuruh jadi murid. Ya, makanya Anda dibaptis di dalam nama Yesus, karena guru kita adalah Yesus. Ya, rabai kita, ya, guru kita adalah Yesus. Ya. Nah, jadi ketika kita dibaptis di dalam nama guru kita, yaitu Yesus Kristus, dimuridkan. Kemudian apa? Jadikan murid dengan cara dibaptis, kemudian ajarkanlah. Karena baptisan sendiri tidak menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pertobatan. Itu baru awal. Itu adalah baru, oh ya, aku mau bertobat. Apakah dia sudah bertobat? Oh, belum, saudara. Bahkan kalau Anda lihat pendeta-pendeta Kristen yang di gereja, banyak yang belum bertobat. Apalagi lahir baru, bertobat saja belum, jangan ngarep-ngarep lahir baru, saudara. Ya, lahir baru, jangan ngarep-ngarep bilang lahir baru, bertobat saja belum. Makanya orang-orang ini kemudian menjadi racun di dalam komunitas, orang-orang yang tidak bertobat, lalu kita mengira dia sudah bertobat. Ya, itu menjadi racun di dalam komunitas orang-orang ini. Apalagi kemudian dia aktif pergi ke gereja atau aktif, ya, lalu nah ini ya, dulu saya dengan Saifuddin ya, kita ada 2 komunitas, lalu gabung ya. Nah di tengah-tengah itu ada beberapa orang yang jual beli murtadin, saudara. Dia tawarkan ke Saifuddin, tawarkan ke saya, tawarkan ke, dulu ada Pak Iskandar Burisa ya, kalau Anda ingat dulu, yang di Damar Kasih ya. Ditawarkan ke kami, saudara. Orang-orang yang dijual beli murtadin, supaya pokoknya yang mau dibaptis dan difoto, tik, 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 tik. Nah. Saifuddin ketipu bolak-balik. Ya, Saifuddin ketipu bolak-balik. Saya sudah mengingatkan dia ya. Nah, tetapi Ibu Lisa, karena dekat dengan saya, dengan Pak Iskandar suaminya, mereka berdua itu orang yang sangat, dulu saya waktu pertama mulai, saya kan hancur-hancuran. Mereka berdua yang mempromosikan saya terus, saudara ya. Ayo dorong, ayo Pak Paul, ayo. Waduh, saya mulai, khotbah saya di gereja, khotbah di gedung gereja pertama. Ya, itu di tempatnya beliau, saudara ya. Bukan seminar ya, khotbah gereja, itu di gereja beliau yang mengizinkan saya khotbah di dalam gedung gereja lagi, saudara ya. Pak Iskandar percaya sama saya. Percaya, kita harus kasih kesempatan. Masa orang bertobat enggak boleh. Nah, itu Pak Iskandar ngomongnya bagus ya, orang bertobat kok enggak boleh. Kita harus percaya. Oh, mereka tahu ya. Karena kan kita satu kelas, saya kuliahnya bareng-bareng saya dengan Pak Iskandar Buli, saya kuliah teologi juga dengan itu ya, istrinya Pak Petrus Agung itu. Saya dulu kuliah teologinya bareng saudara S2-nya ya. Jadi ya itu tadi ya, masa orang bertobat enggak boleh. Saya tersentuh dengan kata itu saudara ya. Dan itu saya ingat-ingat ya tentang bertobat. Karena banyak hamba-hamba Tuhan juga tidak bertobat saudara. Dalam arti hurufiah bertobat ya, artinya dia masih bikin dosa, tapi dia bisa jadi pendeta. Kok bisa begitu? Iya, kalau orang jadi pendeta kan nggak dicek kamu perawan apa enggak, kamu bujang apa enggak, kamu tiap malam magangnya di Alexis apa enggak. Orang ke Alexis apa pamer, aku baru dari Alexis udah tadi malam. Wah, kalau si Gregorius Karisma, ya ampun, dia malah juragan. Canda ya, Gregorius, marah nanti Gregorius. Nah mungkin dia aktif di gereja tuh malam-malam, aku baru dari Alexis tadi malam ya, saya ketemu sama Gregorius, itu bosnya. Nah mungkin saudara, bohong, diam-diam. Tapi kemudian dia ditabiskan jadi pendeta karena aktif di gereja, dia baca Alkitab, dia ngafalin banyak ayat Alkitab. Orang ini belum bertobat, saudara.
Mungkin dia tidak kekurangan sehingga tidak ketahuan karena dia tidak kekurangan. Anak orang lumayan, ya cukup-cukupan mampu, ya kuliah mampu, ya dia juga sudah bawa mobil waktu kuliah ya kan. Ya, dia waktu pelayanan pun kemana-mana dia bawa mobilnya dia ya, yang nggak tahu dia dari mana, pokoknya dia ada mobil. Nah nanti baru ketahuannya di dalam tekanan-tekanan, saudara. Di dalam tekanan-tekanan kehidupan atau dalam konflik sesama, kita baru tahu ini orang bertobat apa enggak, saudara. Ada hamba Tuhan, begitu konflik, langsung keluar kebun binatang, selangkangan, sumpah serapah, bahasa neraka keluar semua, saudara. Ya, begitu konflik itu keluar semua. Dan dendamnya kesumat, saudara. Dari situ kamu tahu, kenapa? Itulah buah dari pertobatan. Nah, berarti dia buahnya busuk, berarti dia belum bertobat. Ya, saudara ya. Ada hamba Tuhan yang bolak-balik jatuh masalah keuangan, atau bolak-balik urusannya masalah selingkuh, atau bolak-balik urusannya masalah gangguin perempuan. Jadi dia belum bertobat. Ini pendeta loh, saudara ya. Ini pendeta. Ya. Walaupun orang biasa juga sama saja. Nah bagaimana Pak kalau yang orang murtadin? Sama, saudara. Makanya kalau ada orang baru dibaptis, saya senang, malaikat di surga juga senang. Artinya itu awal dari pertobatan. Selanjutnya, nah itu yang harus, sudah lahir dari air, dia harus lahir dari roh. Nah, waktu lahir dari air ini, Yohanes tadi berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tetapi ia yang datang kemudian akan membaptis kamu dengan roh dan dengan api. Dibaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Api penyucian, saudara ya. Kalau nanti Anda baca lagi dalam 1 Korintus 3 itu nanti ada api penyucian. Nah, kalau orang Katolik itu kebablasan, purgatori setelah meninggal, telat, saudara. Api penyucian itu sekarang, waktu kita masih hidup. Makanya kamu disucikan, dimurnikan tiap hari proses hidupmu adalah penyucian itu, saudara. Api penyucian itu, ya. Setelah kamu bertobat, kamu minta Roh Kudus supaya kamu hidup, lahir dari air dan lahir dari roh. Lalu apakah masih ada sisa-sisa yang tidak baik? Selalu ada, saudara. Tetap selalu ada. Nah, itu yang kemudian disucikan dengan api itu, saudara. Nah, kalau kita kemudian responnya nggak baik, ya responnya jadi dendam, jadi itu menunjukkan kita nggak bertobat. Kita lagi butuh duit, yang utang. Oh, kita lagi butuh ini, ya nipu. Ya, kita lagi butuh ini, ya kita, apa namanya, saudara, minta. Ya, dan bahkan dalam kelakuannya sendiri, ya, kepalanya orientasi selalu bagaimana cara saya nguras uang dari yayasan. Dari mana saya bisa nguras uang dari jemaat supaya uang jemaat itu datang. Dan dia tidak berpikir bagaimana saya bisa mensejahterakan jemaat. Beda banget, saudara ya. Dia bagaimana bisa menguras uang, mendapatkan uang, bukannya untuk dirinya, dari komunitas itu, saudara. Bukannya bagaimana saya bisa mengkontribusikan sesuatu buat komunitas itu. Ya. Dalam komunitas kita, saya selalu berkata, semiskin apapun kamu, ayo, mulailah dari 10%, ya, menabur untuk diakonia. Mulai dari 10%, perjanjian lama kan. Lalu Anda belajar untuk menjadi 100% hidupmu adalah untuk Tuhan dan untuk sesama. Ya. Tapi mulainya dari 10%. Jangan, oh saya 100% Pak, iya kamu 10% aja enggak, sok-sokan 100%. Bohong, ya. 10% aja kamu enggak kok, kamu enggak setia kok, kamu mau sok-sokan 100%. Yang real saja, mulailah dari 10%, diakonia. 10% itu bukan buat pendeta, buat diakonia, saudara. Ya, so, jangan salah ya. Itulah yang namanya kamu belum bertobat.
Karena responnya, menyikapinya. Nah, Pak, tapi orang ini karena memang dari keluarga maling, Pak. Gimana? Nah, belum tentu dia belum bertobat, saudara ya. Kalau Anda pernah di daerah daerah Kayu Agung gitu ya, di Palembang itu, Lampung Palembang ada satu daerah, di daerah Kayu Agung, di plot di dalamnya, di pedalaman-pedalaman wilayah Kayu Agung ini, banyak perkampungan garong, saudara, perkampungan bajing lompat. Begal. Satu kampung profesinya memang rampok, begal, maling, bajing lompat itu, saudara. Itu satu kampung profesinya itu. Dan pembunuh bayaran. Ya, oh itu bukan satu rahasia lagi kalau di daerah sana ya, karena saya pernah tinggal di Palembang, saya masuk sampai pelosok-pelosok. Karena saya kan dulu jadi kepala cabangnya di perkebunannya, masuk ke perkebunan itu. Jadi saya tahu semua cerita-cerita itu dan ketemu dengan orang-orangnya, kepala sukunya saya kenal semua, saudara ya. Nah, mereka nggak malu dengan profesi itu. Karena di dalam Islam kan dibolehkan, seperti Robin Hood itu kan dibolehkan, saudara. Muhammad itu kan berlaga seperti Robin Hood, yang rampok, terus dibagi-bagi ke anak buahnya. Nah mereka juga begitu, mereka ngerampok, begal, terus hasil rampok itu dibagikan ke semua di desa itu, saudara. Saking miskinnya desa itu. Ya, mungkin ada kolonel polisi yang waktu itu masih sistem kolonel ya, belum AKBP segala macam, ditembak, saudara, situ ya. Sama istrinya, sama anak-anaknya, satu keluarga diberondong mati itu. Nah, maka anak-anaknya berpikir bahwa itu adalah pekerjaan yang, itu gentleman, laki-laki, saudara. Kalau dia bertobat, kalau dia pun datang pada Tuhan Yesus, kenangan itu kan masih, saudara, bahwa itu yang namanya kehidupannya seperti itu. Anda yang hidup dari kecil di jalan, ya anak-anak glodok itu yang dari hidupnya keras, ya anak-anak glodok ini hidupnya keras, saudara. Anak-anak glodok ini kalau bertobat, saudara ya, anak-anak Cina-Cina glodok ini ya, hidupnya keras, keras sekali. Anda jangan bilang ini orang tidak keras, saudara. Mereka mengalami kerusuhan bolak-balik dari Malari sampai kerusuhan 98, keluarganya mereka udah bolak-balik, saudara, dari 65, Malari, 65, 79, 98. Turun-temurun mereka tinggal di sana, mereka lihat, bahkan keluarga mereka ada yang jadi korban. Hidup keras, begitu mereka bertobat, cara berpikir mereka keras, saudara. Mereka fight. Apakah mereka belum bertobat? Ya enggak juga. Nah itu ya, itulah sebuah paradoks. Fight mereka, kelihatannya kasar, kelihatannya keras, saudara. Nah itu harus metanoia. Dengan firman Tuhan diajari. Kamu enggak boleh begitu. Kalau enggak begitu cari uangnya mampus kita, Pak. Enggak, kamu ayo diajari, dituntun, saudara. Kalau dia bertobat, dikasih tahu, dia akan diam, dia akan cerna. Tapi hatinya memang sudah bertobat, saudara. Diomongin mau, karena dasarnya sudah bertobat. Walaupun, ya, misalnya nih, yang ada yang berasal dari keluarga-keluarga yang keras-keras gitu ya, pokoknya yang bekas-bekas kriminal, preman atau ya, di kita kan banyak kejadian ini ya. Satu keluarga nih bertobat semua nih, satu keluarga. Tapi dari sayang waktu mereka kelakuannya badek semua, saudara, satu keluarga ini mentalitasnya jelek semua. Semuanya jelek satu keluarga ini. Waduh, ini enggak penatua manapun ketemu sama dia, penatua kita ya, pasti akhirnya mengeluh, saudara. Tapi saya mengerti. Nah, karena kamu enggak ngomongin. Kamu langsung ngasih kerjaan, terus kamu langsung menjudge mereka. Kalau saya kasih kerjaan, responnya apa? Kita datengin, kita tanya, kita ajak ngomong, nggak bisa cuma 1 menit, kita ajak ngomong lama. Dari waktu diajak ngomong, responnya dia, saya tahu ini orang bertobat apa enggak. Dari situlah baru kita tahu, saudara. Lalu diomongin, dia mau. Nah, ini orang bertobat ini. Jadi diomongin nggak mau ngengkel, malah nyatek, saudara. Nyatek. Nah, ini belum bertobat ini, saudara. Malah nyatek, malah menghakimi saya, malah maki-maki saya, saudara. Nah, ini belum bertobat ini orang. Hatinya masih keras.
Dia pikir ya itu benar caranya dia. Kan salah kamu, makanya kamu kere terus. Langsung ini saya terus terang ya, makanya kamu kere terus. Saya dari orang kere, bedanya sama kamu apa? Saya nggak pernah ada orang ngasih motor baru kayak kamu loh. Ngasih motor, nggak pernah. Tiba-tiba orang ngasih lemari es. Nggak pernah. Saya fight, ya. Sekarang banyak mujizat. Kenapa ya bertobat dalam pertobatan, Pak? Ya, orang percayakan makin lama makin besar, saudara. Tapi dari situ saya ngerti, walaupun dia sudah dibaptis, dia belum bertobat. Wah, bahasanya firman Tuhan, saudara. Nyerangnya pakai ayat semua. Tapi ayat-ayatnya nggak nyambung sama sekali. Nah, dari situlah kita tahu ini orang belum bertobat, saudara. Satu, ya dari perbuatannya, tetapi belum tentu kalau dia bikin kerjaan terus salah, kita anggap salah, nggak memuaskan, ya. Berarti dia belum bertobat, belum. Karena nggak ada yang ngasih tahu dia. Makanya harus ada yang ngasih tahu supaya metanoia. Udah dikasih tahu, Pak, masih ngengkel. Nah, mungkin dia memang belum bertobat. Kasih tahu lagi. Ya, makanya dibilang 4 mata, lalu ajak saksi, lalu kita ngomong nih. Wah, keras sekali responnya. Ah, saya bilang ini belum bertobat. Nah, itulah ya. Nah, pendeta-pendeta juga sama, saudara ya. Banyak pendeta yang belum bertobat. Lalu mereka mencoba ngomongi saya. Orang ini saja belum bertobat, saudara. Nah, akhirnya ketahuan kan, ternyata dia pezina. Dan korbannya nggak cuma satu. Banyak korbannya. Ketahuan. Lalu dia sok-sokan mau ngajarin saya, ngomongin saya, saudara. Ya, saudara ya. Ya. Dan ada lagi beberapa orang lain lagi. Terus saya tanya, sebentar, kamu nasihatin saya tanya buahnya kamu apa? Kalau saya tak gituin, saudara ya. Jangan sampai ya saya dinasihati oleh si HMC, saudara. Dia memang ada buahnya apa? Ya kan, Agustan mencoba menasihati saya. Buah kamu apa? Kamu sudah bikin apa buat rakyat, buat masyarakat? Makanya orang Islam sama orang Kristen ya yang bidat-bidat itu nggak berani, saudara, sama saya. Karena begitu sudah sampai satu titik, sepandang tak tanya, buah kamu apa? Nol, saudara. Kita kelihatan buahnya kita, saudara. Keluarga saya merasakan buahnya, kalian lihat semua. Bagaimana kami sekeluarga, tapi aku dan seisi rumahku kami melayani Tuhan. Dari keluarga dan sesuatu. Ya, bangga pamer, bukan, saya lagi ngajari Anda, ikutilah teladan saya lah, teladan saya ya ini, ikutilah teladan saya seperti saya ikut teladan Kristus. Masalahnya Anda kan nggak berani ngomong. Sekarang kalau saya tanya orang-orang ini ya, teladan kamu apa yang perlu saya turutin? Oh, ada, kita semua manusia nggak ada yang sempurna. Nah, gundulmu pehang, saya bilang begitu. Jangan sok nasihatin saya. Saudara, Pastor Daniel Alexander itu sama saya enggak pernah nasihatin apa-apa, saudara. Begitu datang, dia bercandain. Wah, inilah Nabi ke-26, Joseph Paulus. Setiap ketemu, dia kenalkan saya ke orang-orang ya, dengan serius dan bercanda. Nggak ngeledek beneran, saudara ya. Dia tidak menyangkal kenabian, walaupun dia tahu saya bercanda, ya. Tetapi beliau juga mengerti bahwa yang saya omongkan ini juga serius. Bercanda tapi serius. Dan beliau juga tahu, dalam sekali beliau membaca. Dia tahu masa lalu saya. Ya, mungkin dari Anda semua, Pastor Daniel lebih tahu masa lalu saya daripada kalian semua. Ya, saya belum pernah cerita, tapi saya tahu ini orang tahu. Karena semua yang saya kenal, beliau kenal, saudara. Semua orang yang saya kenal, beliau kenal. Ya, yang di Tegal, yang di Banjaran, yang di Salatiga, yang di Jakarta, saya sebut ini, oh itu teman papi itu, oh itu sahabat papi, oh itu hopeng, teman semua, saudara. Nah, saudara, tidak pernah sekalipun beliau memberikan penghakiman, tetapi itu membuat saya respect, ya.
Dan saya jadi berhati-hati, saya jaga. Nah itu saudara, sikap hati. Bahkan tanpa dia membuat satu penghakiman pun saya tahu apa yang harus saya jaga. Karena saya sudah bertobat. Sehingga saya harus hati-hati juga, saudara. Ya, waktu saya ngomong ini ngoceh tiap sore itu, saya hati-hati, nggak sembarangan ngomong. Karena saya orang yang bertobat, bukan ngaco, bukan asal ngomong, saudara. Nah, itu bedanya. Ya, orang yang bertobat dengan orang yang tidak bertobat. Mungkin outputnya kelihatannya begitu. Tetapi nanti jangka panjang, kamu akan lihat hasilnya buah dari pertobatan itu, saudara. Nah, 2020 ya, kita mulai tenar ya, 4 tahun sudah saudara ya, 5 tahun saya mainan YouTube dari 2019 ya, aktif banget di YouTube saya 2019 ya, 2020 awal saya aktif sekali, 2020, 21, 22, 23 saudara ya, hampir 5 tahun. Anda melihat bagaimana komunitas ini berbuah, bagaimana dengan YouTubers yang lain. Nah, hasilkan buah pertobatan itu, saudara. Oh, itu kita dituntut, saudara ya. Hasilkanlah buah pertobatan. Saya juga dituntut. Kemarin kita belajar ya, awasilah dirimu, awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu supaya kamu menyelamatkan dirimu dan orang lain juga yang bersama-sama dengan kamu. Oh, itu hati-hati, saudara ya. Anda hamba-hamba Tuhan, maupun kalian murtadin, maupun kalian yang Kristen dari lahir, atau kalian siapapun yang mendengar renungan ini, ya, Anda harus punya buah pertobatan, buah roh, kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, dan ada buah jiwa-jiwa. Yohanes 15 ya. Aku suruh kamu pergi untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap. Kamu pergi kemana? Memberitakan Injil. Orang-orang yang bertobat itu, ya, dia ingin supaya pertobatannya itu dinikmati orang lain, saudara. Apa pertobatannya dinikmati? Kalau dia dulu maling, ya dia sekarang bukan cuma berhenti maling, bukan. Yang namanya bertobat, ya, tolong buka 2 Tawarik 7 ayat 14, Pak Yuda, 2 Tawarik 7 ayat 14. Yang namanya bertobat itu berbalik, saudara. Tadi jalan ke utara, terus bukannya diem aja, terus udah aku bertobat, aku tak meneng wae. Itu bukan bertobat. Itu namanya kamu lagi wait and see, nunggu bisa maling lagi. Ya. Tetapi ketika orang merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalan, berbalik, saudara, balik. Tadinya Anda maling, sekarang Anda bukan maling, Anda malah ngasih-ngasih ke orang. Dan jangan maling lagi. Tadinya Anda suka maki-maki orang, sekarang jangan maki-maki, tapi Anda banyak menghibur, bahkan Anda menguatkan hati orang lain. Bukannya kalau ada orang lagi maki, oh jangan begitu, kamu sama aja, kamu juga dulu maki-maki. Yang enak jadinya saya dengar begitu, kayak orang munafik, saudara ya. Kalau ada orang yang suka nasihatnya, Pak Paul jangan gitu ngomongnya, saya tuh nggak tambah seneng, tadi saya enak sama orang yang ngomong begitu ya, yang suka ngomongin saya, Pak Paul kalau ngomong jangan begitu, kasar, saya malah enak sungguh semua. Dalam hati, ya, saya samperin, kamu kalau ini, ya saudara, mesti tak tanyain, saudara, kalau itu ada di depan saya, selalu tak tanyain. Emang kamu lebih baik dari saya, kamu ngomongin saya begitu? Kamu belum mengalami yang saya alamin. Kamu hidup di planet Namex ya? Kan selalu saya begituin kan? Kamu hidup di planet Namex ya? Nggak realistis, saudara ya. Gitu, saudara ya. Tapi mengencourage, kayak Pastor Daniel nggak pernah, Papa jangan ngomong gitu, ngomongnya kasar begini. Nggak pernah, saudara. Padahal beliau itu buahnya jauh lebih, saya nggak ada apa-apanya dibanding Pastor Daniel buahnya, saudara ya. Saya nggak ada apa-apanya. Saya baru bertobat 10 tahun, saudara, saya baru bertobat. Ini baru 10 tahun, ya kan, saya kan dulu meninggalkan Tuhan, saya balik lagi 2014, 10 tahun depan 10 tahun pertobatan saya. Ya kan? Saudara ini sudah 52 tahun, saudara, yang konsisten begitu. Saya belum ada apa-apanya. Orang yang sudah banyak buahnya saja nggak sok-sokan ngomongin saya, ya.
Tetapi ketika orang-orang yang ada buahnya ini datang sama kita melihat, kita respect orang karena buahnya, saudara. Tetapi kalau orang bertobat nggak akan ngerti ini. Nggak akan ngerti, dia nggak kepengen berbuah kok, dia cuma justru dia pengen ngambil metik buahnya orang kok. Nah itulah orang tidak bertobat. Bagaimana dengan Anda hari ini? Ya, apakah Anda sudah sungguh-sungguh bertobat? Ya, terbalik. Jadi sabar, orang yang dulu emosi jadi sabar sekali. Orang yang dulu suku ngutukin jadi penuh dengan berkat. Ya, bukannya menasihati orang supaya jangan ngutukin, bukannya nasihatin orang jangan maling. Yang tadinya maling lalu dia berhenti, lalu nasihatin orang supaya jangan maling. Munafik, saudara, nggak usah sok-sokan. Ya, kamu berhenti lalu balik. Hasil malingmu kasih bagi-bagi. Itu namanya bertobat, kayak Zakheus. Hasil rampasanmu kamu bagi-bagi. Itu yang bertobat. Kalau Anda dulu maling, lalu Anda cuma diem saja dan Anda hidup dari malingmu, itu namanya belum bertobat. Itu namanya berhenti maling, saudara, bukan bertobat. Dan kamu hidup dari malingmu, ya kan? Nah itu, saudara ya. Jadi banyak orang mengira dia sudah bertobat, belum. Kamu cuma berhenti, bikin nggak benar berhenti. Tapi nanti kamu bikinnya yang lain. Jadi celutak, ya tadinya maling, sekarang jadi judi. Oh, udah enggak Pak, tapi main perempuan. Enggak Pak, apa ya tadi ya. Nah, makanya akhirnya ke tangan. Hamba-hamba Tuhan begini aja dia biang kerok. Murtadin begini nggak ketahuan. Di dalam kita jadi biang kerok. Makanya saya bilang dimuridkan. Dari dimuridkan, terus interaksi kita tahu ini orang bertobat apa enggak. Ya udah, Markasi banyak pengalamannya itu. Sekarang Bu Vivin sekarang sama Pak Alex naik level itu. Iya. Kalau saya dulu sudah ngalamin ya. Saya sudah kasih tahu si Saiful. Karena sebelum saya bertobat, sebelumnya saya sudah pernah pelayanan. Lalu 4 tahun saya tinggalkan Tuhan. Saya balik lagi, saya evaluasi yang lama saya bikin betul, saya bikin bagus. Saya disiplin diri saya sendiri, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Makanya kita bisa berbuah. Itu saudara ya. Nah, saya nggak menasihat, enggak. Cuma saya bilang ini orang ini kemarin jualan sama saya Pak Saifuddin. Saya percaya dia, harus jualan sama dia sekarang. Oh, tak omongin ya, ini orang jualan. Hati-hati kamu nanti. Ini masih itu ya. Serius saudara ya. Pak Yusuf Manubulu juga bukan sok menasihat, bukan. Sebab itu bahaya buat dia. Akhirnya masuk penjara kan. Karena saksi-saksi dusta itu kan. Nah, walaupun bukan karena orangnya tapi karena yang lain ya kan, Pak Yusuf Manubulu kan. Nah, itu saudara. Anda harus benar-benar lihat orang ini bertobat apa enggak, dimuridkan. Makanya ada hampir 100 orang yang kita baptis, kita enggak sembarangan kasih orbit orang di sini. Kita muridkan dulu. Kalau sudah dimuridkan, dia sudah kelihatan buah, ada respon-responnya. Kamu mau coba, saya kasih kesempatan. Gitu saudara ya, enggak langsung kita nggak lagi jualan saudara, nggak lagi sales marketing. Hati-hati ya dengan orang-orang yang belum bertobat. Ya, dia akan makan di dalam saudara. Ya, tetapi orang ini harus kita muridkan, harus kita ajar metanoia. Kalau nggak mau, kita cepat beresin. Ya, serahkan tubuhnya pada iblis. Kita berdoa supaya jiwanya selamat. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Silakan.